Anakku, Jaka Mandala. Pedang naga pasa yang aku ciptakan dari batu meteor dan kuisi dengan berbagai ilmu gaib adalah senjata sakti mandraguna. Rebutlah kembali pedang naga pasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam silaturahmi lur. Jumpa lagi bersama KJD TV, channel nostalgia tontonan zaman dulu yang dikemas menjadi alur cerita film. Kali ini saya kembali merangkum film lagi lur. Dan film kali ini berjudul Pedang Naga Pasa. Film ini menceritakan tentang petualangan seorang pendekar yang berniat membalas dendam atas kematian orang tuanya yang terbunuh oleh pendekar golongan hitam yang merebut pedang pusaka, yaitu pedang naga pasa. Bagaimana kisahnya? Mari siapkan kopi sambil udut, mari kita lanjut. Di awal film diperlihatkan sebuah pertarungan yang tidak seimbang antara seorang kakek melawan beberapa orang pendekar sakti. Ya, para pendekar itu berniat untuk merebut pedang yang dibawa oleh sang kakek. Pedang itu adalah pedang naga pasa, pedang pusaka yang sangat ampuh yang berhasil dibuat oleh sang kakek itu. Dan akan sangat berbahaya bila pedang itu sampai jatuh ke tangan orang-orang jahat. Karena itulah kakek itu mempertahankannya dengan sekuat tenaga. Namun apa daya, tenaganya yang sudah cukup tua tak mampu bertahan melawan para penjahat itu. Sampai akhirnya para penjahat itu berhasil merebut pedang naga pasa dan sang kakek pun tewas di tangan penjahat itu. Tak beberapa lama setelah para penjahat itu pergi, datanglah seorang pemuda yang gagah perkasa. Pemuda itu bernama Jaka Mandala, yang tak lain adalah putra dari sang kakek. Melihat ayahnya telah tewas, Jaka Mandala kemudian diberi sebuah liontin oleh salah satu murid ayahnya. Yang ternyata liontin itu adalah milik sang pembunuh ayahnya. Hanya ini yang bisa kau sampaikan. Mereka kabur setelah pedang naga pasa mereka rebut. Pedang naga pasa. Atas kuasanya jugalah bisikan padaku suatu pesan. Jaka Mandala kemudian bermeditasi untuk mendapat petunjuk, yang kemudian muncullah Sukma sang ayah yang memberinya petunjuk untuk menyuruhnya pergi ke arah barat untuk bisa menyusuri jejak sang penjahat dan merebut kembali pedang naga pasa dari tangan penjahat itu. Jaka Mandala, pedang naga pasa yang aku ciptakan adalah senjata sakti mandraguna. Kau harus pergi mengembara menuju matahari terbenam. Rebutlah kembali pedang naga pasa. Di tengah perjalanan ketika Jaka Mandala tengah berada di sebuah warung makan, ada sekelompok orang-orang yang tengah beraksi memperlihatkan kemampuan mereka untuk menghibur orang-orang di sekitar. Salah satu dari mereka ada seorang gadis dan seorang anak-anak. Tiba-tiba datanglah prajurit kerajaan yang bersikap anarkis membubarkan dengan paksa pertunjukan itu. Hingga terjadilah perlawanan dari para rombongan atraksi itu.
Melihat kejadian itu, Jaka Mandala mencoba membantu melawan para prajurit yang semena-mena itu. Dan secara kebetulan muncullah seorang pendekar tua yang kocak yang juga membantu melawan para prajurit. Tak lama mereka berhasil mengusir para prajurit pengacau itu. Setelah semuanya selesai, Jaka Mandala ditemui sang kakek kocak. Siapa namamu? Karena penasaran, kakek kocak itu kemudian mengajak bertarung Jaka Mandala. Sehingga karena pertarungan mereka berdua, warung di tempat itu sampai rusak dan akhirnya roboh. Mesti ciri khas film silat zaman biyen, mesti warung-warung tidak di sasaran. Tunggu! Oke, lanjut ke pertarungan. Karena masih penasaran, kakek itu terus mengejar Jaka Mandala. Sampai akhirnya Jaka Mandala mengeluarkan ilmu andalannya untuk mengelabui sang kakek. Dan kemudian pergi menghilang. Siapa yang melakukan ini? Seorang pemuda dan kakek-kakek aneh. Sin kemudian berpindah di tempat sebuah keraton kadipaten bernama Kadipaten Unggul Sewu, salah satu kadipaten di bawah kerajaan Majapahit yang dipimpin oleh seorang pendekar jahat bernama Kebo Abang. Dan Kebo Abang adalah orang yang telah membunuh ayah Jaka Mandala dan merampas pedang Nagapasa. Kebo Abang yang mendengar bahwa prajuritnya telah dikalahkan oleh seorang pemuda dan seorang kakek-kakek menjadi marah besar dan kemudian menyuruh beberapa orang kepercayaannya untuk mencari pemuda yang telah mengalahkan prajuritnya itu. Singkat cerita, setelah sampai di desa, para anak buah Kebo Abang langsung menyerang para penduduk desa yang tidak bersalah dan memaksa mereka mengatakan di mana Jaka Mandala berada. Minggir! Katakan, di mana pemuda itu? Jawab! Ayo jawab! Biadab! Tak lama muncullah Jaka Mandala yang langsung melawan para anak buah Kebo Abang. Dalam pertarungan ini sebenarnya Jaka Mandala dapat mengalahkan para anak buah Kebo Abang yang kejam itu. Namun di tengah pertarungan salah satu dari mereka menawan seorang bayi yang membuat Jaka Mandala terpaksa harus menyerah. Ya, hentikan! Menyerah! Ya! Ini orangnya. Mereka kemudian menghadapkan Jaka Mandala kepada pimpinan mereka, yaitu Kebo Abang. Siapa namamu? Kau utusan Majapahit dari Ratu Kencana Wungo. Bawa dia. Siksa! Kebo Abang yang mencurigai Jaka Mandala sebagai mata-mata utusan dari Majapahit, kemudian memasukkan Jaka Mandala ke ruang penyiksaan. Namun sebelumnya Jaka Mandala sempat melihat kalung yang dipakai Kebo Abang yang lepas liontinnya, yang seperti yang pernah dilihatnya saat kematian ayahnya. Sin kemudian berpindah di mana kakek kocak tengah beristirahat di pinggir sungai. Tiba-tiba tanpa sengaja dia melihat sebuah sarung pedang yang hanyut terbawa arus air. Ternyata sarung pedang itu adalah sarung pedang Nagapuspa. Keesokan harinya Kebo Abang kembali mendatangi Jaka Mandala di ruang penyiksaannya. Melihat Jaka Mandala sudah tidak bergerak, Kebo Abang berpikir bahwa pemuda itu sudah mati.
Maka dia menyuruh prajuritnya untuk membuang tubuh Jaka Mandala. Buang mayatnya. Kesempatan itu tidak disia-siakan oleh Jaka Mandala untuk kabur, karena ternyata Jaka Mandala hanya pura-pura mati. Di tengah jalan Jaka Mandala bertemu dengan Bayu, anak kecil yang ikut dalam rombongan atraksi yang sempat ditolong oleh Jaka Mandala waktu itu. Bayu kemudian mengajak Jaka Mandala ke sebuah tempat di tengah hutan, yang ternyata tempat itu adalah markas para pejuang rakyat yang akan melakukan perlawanan kepada kekejaman Adipati Kebo Abang. Pimpinan para pejuang itu adalah ayah dari Bayu sendiri, bernama Lurah Satuhu, yang kemudian menolong Jaka Mandala dan dirawat oleh putrinya yang manis, bernama Wulandari. Kau telah menyelamatkan anak-anakku. Terima kasih atas kemurahan hati Bapak. Iya, ya. Siapa namamu? Wulandari. Tapi aku biasa dipanggil dengan nama Wulan saja. Nama yang bagus. Terlalu besar buat kamu. Setelah beberapa hari di tempat itu, tenaga Jaka Mandala berangsur-angsur membaik, dan juga hubungannya dengan kedua anak Pak Lurah semakin dekat, terutama untuk Wulan, yang memang telah menaruh hati kepada Jaka Mandala sejak pertama bertemu. Pandangan harus ke depan. Bayu Kilura! Bayu Kilura! Suatu hari datanglah kakek kocak yang menggendong tubuh Bayu. Rupanya Bayu telah tewas dibunuh anak buah Kebo Abang. Sempat terjadi kesalahpahaman oleh Jaka Mandala kepada kakek kocak itu, karena Jaka mengira bahwa kakek itu yang membunuh Bayu. Namun kemudian kakek kocak itu menjelaskan siapa dirinya sebenarnya. Ternyata kakek itu bernama kakek Ogal Agil, adik seperguruan Kirano, ayah Jaka Mandala sendiri. Aku ini Ogal Agil, adik seperguruan ayahmu. Kakek Ogal Agil kemudian memberikan sarung pedang naga pasa yang ditemukannya kepada Jaka Mandala. Aku hanya ingin menyerahkan ini. Mungkin ini berarti bagimu. Paman. Terima kasih, Paman. Hamba bertugas menyampaikan surat ini, Kanjeng Adipati. Sin kemudian berpindah di keraton Kebo Abang yang kedatangan utusan dari kerajaan Majapahit untuk menyampaikan sebuah surat yang berisi pemanggilan kepada Adipati Kebo Abang. Karena ternyata kerajaan Majapahit sudah mengetahui rencana Kebo Abang yang akan memberontak kepada Majapahit. Setelah membaca surat itu, marahlah Kebo Abang dan langsung membunuh utusan dari Majapahit itu. Apa? Aku harus menghadap ke Majapahit untuk menangkapku. Ya! Siapkan pasukan. Kita serang Bagaspati sebelum dia menyerang kita. Kebo Abang kemudian memerintahkan pasukannya untuk bersiap-siap. Kebo Abang berniat akan menyerang Bagaspati terlebih dahulu sebelum dirinya diserang. Namun di sini salah satu anak buah Kebo Abang bernama Surodento terlihat ragu. Ada apa ya Surodento? Apa yang kau pikirkan? Apa sudah saatnya kita mengangkat pedang melawan Majapahit? Hingga kemudian Kebo Abang memerintahkan Surodento untuk membawa mayat utusan dari Majapahit itu kepada Bagaspati. Angkat tubuh itu. Bawa ke Bagaspati. Aku dan orang-orangku akan menyambutnya dengan ayunan pedang. Keesokan harinya, rombongan pasukan Kadipaten Unggul Sewu yang dipimpin sendiri oleh Kebo Abang telah berangkat. Singkat cerita, di tengah jalan mereka telah disambut oleh Senopati Bagaspati dan para prajuritnya. Dan ternyata di pihak Senopati Bagaspati ada Surodento di sana. Ya, ternyata Surodento adalah mata-mata dari Majapahit. Pengkhianat! Ternyata kau mata-mata Majapahit! Kau masih tetap pada pendirianmu, Kebo Abang. Majapahit akan aku musnahkan! Maju! Pertarungan cukup sengit pun terjadi antara pasukan dari Kebo Abang melawan pasukan dari Senopati Bagaspati.
Namun ternyata kekuatan dari pasukan Kebo Abang lebih unggul dari pasukan Senopati Bagaspati. Bahkan Senopati Bagaspati sendiri harus tewas di pertarungan itu melawan anak buah Kebo Abang. Dan akhirnya Surodinto memerintahkan pasukannya untuk mundur dari peperangan. Mundur! 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 Ayo, mundur! Beberapa hari kemudian di Kadipaten Unggul Sewu diadakan sebuah pesta yang sangat meriah untuk menyambut kemenangan Kebo Abang atas Bagaspati. Di tengah acara pesta berlangsung, para pasukan pejuang yang dipimpin oleh Ki Lurah Satuhu dan Jaka Mandala berhasil menyelinap ke dalam istana dan langsung melakukan penyerangan kepada pasukan Kadipaten. Sementara Kebo Abang masih belum menyadari bahwa pasukannya telah diserang karena terpedaya oleh Wulan yang menyamar sebagai penari di acara itu. Di penyerbuan itu hadir juga kakek Ogal Agil yang selalu siap membantu melawan prajurit Kadipaten Unggul Sewu. Selang beberapa lama, Kebo Abang akhirnya menyadari kekacauan yang ada di kadipatennya, hingga membuatnya marah besar karena pasukannya telah banyak yang terbunuh. Jaka Mandala yang melihat Kebo Abang langsung menghadapinya. Maka terjadilah pertarungan yang sangat sengit antara mereka. Seluruh ilmu kanuragan dan kadigdayaan keluar di pertarungan itu. Sebutkan nama mana muda. Putra Kiranu yang telah kau bunuh. Aku Jaka Mandala. Di lain sisi kakek Ogal Agil juga terlibat pertarungan sangat sengit melawan dua pendekar wanita sakti, anak buah Kebo Abang. Sampai akhirnya kakek Ogal Agil berhasil mengalahkan kedua pendekar wanita itu. Sementara itu Jaka Mandala terus melakukan perlawanan dengan sekuat tenaga kepada Kebo Abang. Sampai akhirnya Jaka Mandala berhasil melemparkan pukulan jarak jauhnya ke tubuh Kebo Abang. Namun Kebo Abang ternyata belum mati dan malah berubah menjadi raksasa. Beruntungnya Jaka Mandala berhasil mengalahkannya dengan ilmu andalannya, sehingga membuat tubuh raksasa Kebo Abang hancur lebur. Di saat semuanya telah usai, tiba-tiba muncullah pasukan Majapahit yang dipimpin Surodinto. Jaka Mandala yang melihat Surodinto dibuat bingung atas kehadiran Surodinto bersama pasukan Majapahit. Namun belum lepas herannya, tiba-tiba muncullah Kebo Abang dengan pedang naga puspa di tangannya. Rupanya lagi-lagi ternyata Kebo Abang masih hidup. Melihat itu Surodinto sempat melemparkan pukulan jarak jauh kepada Kebo Abang. Namun pukulan itu malah berbalik kepadanya. Akhirnya tanpa sengaja pedang naga pasa kembali kepada sarungnya ketika Kebo Abang akan menyerang Jaka Mandala. Hingga akhirnya Jaka Mandala berhasil merebut kembali pedang naga pasa dari tangan Kebo Abang. Dan dengan pedang itu pula Jaka Mandala berhasil membunuh Kebo Abang. Dan film pun selesai.
Demikianlah alur cerita film Pedang Nagapasa. Sampai jumpa di video-video berikutnya di channel ini. Terima kasih telah menonton lur, dan terima kasih telah bersama-sama bernostalgia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam silaturahmi.